Hai Sobat Kampuspedia, selamat datang kembali di YouTube channel Kampuspedia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini akan membahas tentang how to master your negotiation skills for your career success, atau bagaimana menguasai kemampuan negosiasi untuk kesuksesan karirmu. Nah, ini udah dibahas sama Kak Carol dalam online career class Kampuspedia. Jadi buat kalian yang penasaran, kita simak yuk videonya. Kita cari tahu dulu ya, negosiasi itu apa sih? What is negotiation? So negotiation is a strategic discussion between two or more parties who compromise to reach an agreement that benefits all parties. Oke, maksudnya adalah negosiasi itu kan sebenarnya sebuah diskusi gitu. Diskusi yang strategis gimana caranya kita bisa gain benefit dari parti kedua atau pihak kedua, dan pihak kedua itu pun juga bisa mendapatkan benefit dari kita. Kita bisa saling kasih sama-sama benefit. Artinya dalam kita bernegosiasi, kita itu berkompromi dengan satu sama lain untuk mencapai agreement yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Negotiation skills itu skill-skill yang menuntut kamu untuk punya. To be a good negotiator adalah pertama, problem solving ya, sudah kita mention sebelumnya. Kedua adalah decision making. Pertama, seberapa cepat kamu bisa bikin decision, tapi juga seberapa bijaksana decision tersebut. Ketiga adalah clear and effective communication. Jadi to be a good negotiator, you have to communicate dengan efektif dan dengan jelas. Keempat adalah cultural awareness. Nah, ini berhubungan dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Lalu kelima adalah social ethics. Nah, dengan kamu, dengan teman-teman mempelajari atau building negotiation skill in yourself, kalian juga sama saja mempelajari social ethics seperti itu. Lalu keenam adalah commitment responsibility. Lalu ketujuh adalah emotional control. If you are a good negotiator, you will have a good emotional control. Dan yang terakhir adalah non-verbal language. Mengapa? Karena saat kita komunikasi dengan orang tersebut akan melihat gesture kita, wajah kita, ekspresi kita, sama body gesture. Langkah-langkah apa saja ya untuk membangun skill ini? The steps to master negotiation skills in our life, especially for our career success. Pertama, one thing that you need to do is research and prepare for it. Jadi, even though kita itu orangnya extroverted banget, temannya banyak, sering hang out, banyaklah temannya gitu, but still you need to prepare sebelum negosiasi, apapun itu ya, mau negosiasi, mau interview kerja, atau negosiasi di kantor, mau presentasi gitu, misalkan ke bos, atau mau jual produk nih ke teman. Nah, do your research. Bagaimana caranya? First, get all information about other parties' backgroundnya mereka bagaimana. Lalu kedua, list down things that you want to say. Tulis deh, walaupun cuma sekedar di HP, lebih bagus lagi di kertas ya, in your small notebook. Kamu mau ngomong apa aja. You don't need to write everything that you want to say, tapi kamu bisa menulis poin-poinnya saja, intinya apa, kayak gitu. Lalu ketiga, create a scenario of dialogue. Bikin skenario gitu, seenggaknya di pikiran kamu deh, di otak kamu. Skenario gimana? Kira-kira mereka akan ngomong apa ya? Kira-kira mereka reaksinya tuh bagaimana ya? Mereka akan ngebalesnya apa jika kita ngomong A dan B. Lalu keempat adalah do simulation in front of mirror. Ini penting banget untuk latihan di depan kaca lah. 3 to 5 minutes, it's really important, kayak gitu. Selanjutnya langkah kedua adalah ask efficient questions. Yang harus di-prepare adalah efficient questions. Good negotiators always choose efficient question to ask. Goalnya apa? Karena kita harus make other parties truly understand what you want and also the benefits they will receive. Karena mereka itu nggak mau buang-buang waktu mereka. Mereka ingin, kita ingin mengajukan sesuatu ya, mengajukan suatu barang, produk yang kita jual, atau mengajukan sebuah ide, sebuah keinginan dari kita lah gitu. Tapi kita juga harus lihat apa yang mereka ingin, gitu, apa yang mereka butuhkan, dan benefit apa, manfaat apa yang mereka akan dapatkan. Nah, itu harus kamu masukin tuh poin-poinnya ke dalam pertanyaan-pertanyaan kamu dan explanation kamu saat negosiasi nanti.
Lalu ketiga adalah make guesses and create yes pattern. Langkah ketiga adalah membuat tebakan nih, sama bikin yes pattern. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah it's good for us to make a list of guesses. Kita bikin list tebakan gitu, kita menebak situasinya mereka bagaimana ya. Lalu apa yang mereka butuhkan ya. Terus mereka yang mereka cari dari kita itu apa ya. And also setelah itu tujuannya adalah list of guests ini untuk bikin the other party say yes repeatedly to us, untuk bilang ke kita bahwa iya, kok kamu tahu sih, bener sih, kayak gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Pertama, look at their behavior pattern. Misalkan kita mau jual barang nih, terus kita nunggu mereka di sebuah cafe, terus teman kita datang nih, kata dia, maaf ya, tadi habis beli Jeko dulu gitu misalkan. Terus, habis beli Jeko ya. Terus ceritanya kamu jual ini nih, kamu tuh baru punya small business, dessert box, kan sekarang lagi banyak ya dessert box gitu, dessert yang ada di box-box kecil, kamu jual itu. Nah, kebetulan teman kamu habis beli Jeko nih, nah kamu juga pengen jual tuh dessert box kamu ke dia. Terus kamu bikin kamu debak deh, wah habis beli Jeko ya? Iya nih, kata dia gitu. Oh, berarti kamu suka yang manis-manis dong. Iya, aku tuh suka banget sama roti-roti kayak gitu-gitu. Oh, berarti kamu sering dong beli dessert kalau ke mall, kalau lagi kerja atau lagi ngerjain tugas kuliah kayak gitu. Iya, gitu. Pokoknya bikin kayak iya kok tahu sih gitu. Terus kamu bisa juga bilang, kamu pasti pernah beli donat di sini ya, atau pernah beli dessert di B ya gitu. Iya, aku tahu, gue suka banget nih dessert yang ada di sini, dia tuh buatnya pakai A, B, C, D. Nah, kamu bisa shoot your shot tuh. Kamu bisa nembak, bilang ke dia, wah gue juga jualan dessert box loh sekarang, gue lagi bangun bisnis kecil gitu, dan karena kan kamu tahu ya aku tuh suka masak gitu, jadi aku tuangin deh nih hobi ke menjadi bisnis gitu, kamu mau coba nggak? Itu di saat mereka udah bilang iya dan juga udah masuklah ke jaring kita, nah itu kamu bisa tuh mulai negosiasi dan jual produk kamu, atau kamu punya bisnis service, sebuah jasa, kamu bisa promosi jasa kamu kayak gitu. Next step keempat adalah kita harus see from other parties perspective, melihat tadi perspektifnya si pihak tersebut. Misalkan nih contoh case study-nya ya, case example-nya untuk job interview atau position promotion bagi teman-teman yang sudah di perusahaan sekarang, terus ingin naik pangkat seperti itu ya. Saran dari saya, jangan awalin negosiasi dengan cerita tentang diri kamu. Terus jangan terus pamer skill kamu apa, kamu bisa apa, kamu jago bikin apa, pengalaman apa saja. Tapi coba kamu komunikasikan dari sudut pandang mereka. Fokus ke teman kamu, butuhnya apa, atau fokus ke perusahaan yang kamu tuju, mereka nyarinya seperti apa. Nah, mulai pembicaraan, cari tahu masalah mereka apa, cari tahu isu atau obstacle mereka apa. Misalkan lagi interview kerja nih, kamu bisa tanya, emang masalahnya apa mbak, atau apa nih yang lagi ingin di achieve tahun ini, atau bulan ini, atau quarter ini. Terus misalkan kamu tahu nih achievement mereka apa, bulan lalu achievement ini ya mbak perusahaannya, udah bikin ini atau sukses, bikin event ini, bikin campaign ini, nah setelah ini pengen ada apa lagi sih mbak, kayak gitu. Nah itu kamu bisa tanya di saat proses negosiasi, karena mereka akan berpikir, kamu punya interest ya, punya minat ya, ketertarikan dengan growth-nya kita, pertumbuhannya kita, perusahaan ini, kayak gitu. Lalu cari tahu kebutuhan mereka apa, cari tahu selama ini perusahaan kekurangannya di sisi apa, di bidang apa. Nah itu dengan kamu berikan pertanyaan tersebut, kamu akan dapat informasi tuh, data yang penting tentang kekurangannya di perusahaan itu selama ini, kurang orang yang bisa B, kurang skill di bidang C yang bisa ngerjain ini, kayak gitu, atau kurang tim di bidang ini untuk bisa nge-boost performance di sisi D, kayak gitu.
Nah, lalu aspek apa ya yang bisa ditingkatkan melalui produk kamu, melalui kehadiran kamu, melalui jasa kamu, dan melalui keahlian kamu. Okay. Step kelima adalah choose proper words and diction. Nah, kita juga harus tahu ya komunikasi kita apakah perlunya yang sopan atau maunya yang casual, yang conversational. Kalau sama teman kan berarti nggak perlu formal ya. Kita ya harus dibikin asik. Kita harus bikin impresi bahwa mereka itu nyaman ngobrol sama kita, bahwa kita tuh asik bagi mereka, kayak gitu. Kenapa ya? Karena negosiasi itu kan kita bermain kata ya, komunikasi. Maka dari itu words are powerful. Kata-kata itu sangat powerful. Dia punya peran yang sangat besar. Kata-kata yang kita pilih itu. Jadi use it correctly. Dan juga diksi yang kita pakai itu has power to persuade dan bahkan manipulate others. Hence, maka dari itu choose appropriate diction. Kayak gitu. Even di saat kita interview nih di sebuah perusahaan, kita interview sama HR dan juga interview dengan usernya atau head yang akan membawahi kita itu, kita kan pasti beda diksi yang kita gunakan, kayak gitu. Kita juga pun untuk mempersuade mereka kan berbeda caranya ya, karena kalau user dia tahu nih specifically bidang ini, bidang yang emang gue jago di sini. Nah, kita harus hati-hati dong kalau ngomong, karena ya kalau sampai kita ketahuan bohong atau orang lainnya, mereka akan tahu celahnya gimana, kayak gitu. Kalau sama HR berarti kan kita harus tampilin bahwa kita tuh achieve di perusahaan B, perusahaan A, good performance intinya di perusahaan sebelumnya, dan rajin dan lain-lain. Oke. Lalu hal lain yang harus teman-teman consider adalah pay attention to their speaking style and words. Gitu, coba deh kita harus jadi good listener ya kalau mau jadi good negotiator. Coba kita dengarkan mereka ngomong, mereka curhat, mereka cerita lagi butuh ini nih, lagi nyari orang yang seperti ini. Nah, coba deh kamu imitate mereka, kamu ikutin gaya mereka. Coba kamu pakai beberapa kata yang udah mereka ucapin gitu. Kamu react dengan gunakan diksi yang mereka gunakan juga, dan use the same language style, kayak gitu. Nah, apa nih why? Apa nih fungsinya? So that they feel that you are on the same level as them. Jadi supaya mereka mikir bahwa kamu tuh ngerti apa yang saya cari. Terus kamu discuss tentang hal tersebut. Saya jadi ngerasa kita tuh jadi selevel gitu. Awalnya mikir kamu levelnya di bawah saya gitu, karena ya saya kan yang nyari kamu, kayak gitu. Nah, kalau kita bisa coba imitate their communication, their style, mereka akan merasa bahwa kita berdua di level yang sama, kayak gitu. Kayak nih orang kayak selevel juga nih sama gue, kayak gitu. Lalu resultnya apa ya? As a result, it can build connection between you and them. Jadinya cepet tuh kebikin chemistry-nya, kayak gitu. Coba kalau kita compare ya, misalkan kita punya style sendiri dalam komunikasi, kita stick to it aja gitu terus. Kita nggak mau pakai ikut-ikutan bahasanya mereka. Kita pengen menjadi orang berprinsip lah gitu. Ini connection di antara kalian dan bikin chemistry. Cuma itu tidak akan secepat kamu mencoba ikuti gaya bicara mereka. Coba pakai beberapa kata yang mereka ucapkan tadi sebelumnya. Karena itu akan bikin mereka assure bahwa kamu benar-benar mengerti apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, kayak gitu. Lalu keenam, step terakhir adalah control your gesture and body language. Seringkali ya, oftentimes other parties' impressions, perception, and understanding are obtained from non-verbal communication. Sering banget pihak kedua itu mendapatkan impresi dari kita, terus juga persepsinya mereka, pemahaman mereka tentang kita itu diambil bukan dari kata-kata kita, tapi dari gesture kita saat kita ngomong, dari gesture kita atau intonasi kita, tone suara kita, fase kita ngomong, itu dari situ. Nggak hanya atau nggak serta-merta fokus ke apa yang kita keluarkan, apa yang kita speak about, kayak gitu. Nah, itulah pentingnya non-verbal communication dari gesture kita, body language kita. Maka dari itu, watch your body language. Don't show inappropriate gestures. Yang paling penting adalah make eye contact and also smiling. Jadi,
di saat mereka ngomong nih ya, kita dengarkan mereka sambil kita tatap mata mereka sambil tersenyum. Nah, itu akan menunjukkan bahwa kamu mengerti apa yang mereka ucapkan. Gitu. Dan juga at the same time it shows that you respect other party, that you have big interest on this matter and you are passionate about the goals you plan to do. Karena gesture yang engage dengan mereka akan create impression ke mereka. Mereka akan melihat bahwa orang ini respect kebutuhan kita, respect perusahaan ini, atau respect produk yang kita jual kayak gitu. Dan juga mereka akan menilai bahwa kita tuh punya minat yang besar ke mereka, dan juga kita juga punya keinginan yang besar untuk menyelesaikan masalah ini yang mereka punya di perusahaan tersebut. And also that you are really passionate about the goals. Kamu itu benar-benar passionate lah, pengen banget selesaiin masalah ini. Dan juga kamu punya goals yang kamu pengenin. Nah, mereka juga akan mikir, nih orang sangat passionate banget sama goals-nya dia, plan-nya dia, rencananya yang ingin dia bikin, kayak gitu. Itulah pentingnya gesture, intonasi suara, pemilihan kata, diksi, gimana kamu duduk, bagaimana kamu gunakan tangan, hand gesture, seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman tips dari Kak Carol untuk menguasai kemampuan bernegosiasi? Semoga bermanfaat ya ilmunya untuk kesuksesan karir Sobat Kampuspedia. Untuk mengikuti webinar seperti ini, kamu bisa banget loh ikut online career class Kampuspedia. Info lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram @kampuspedia.academy. Jangan lupa follow official Instagram, Facebook, Twitter, OAlay, dan LinkedIn Kampuspedia ya untuk info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sobat Kampuspedia. Dah!